Karena saya teringat dulu umat Nabi Nuh juga banyak yang menolak, banyak juga orang yang menolak sekarang IKN ya. Jadi memang hal-hal baru memang banyak yang kita tolak di awalnya memang. Orang-orang musyrik di Mekah juga awal-awalnya memang menolak ajakan Nabi Muhammad. Mungkin mereka ingin seperti umat Nabi Nuh yang tenggelam ya. Karena sudah di bawah permukaan air. Mengenai yaitu penguatan Pancasila ya. Karena Pancasila ini nilai-nilai dasarnya itu adalah kita tidak sekolah sekalipun, kita tidak membaca sekalipun, kita tidak menulis sekalipun, kalau kita punya perenungan yang hati yang bersih, itu akan dapat juga ketemu Pancasila. Karena dia semuanya itu adalah prinsip-prinsip badihi, a priori ya. Badihi atau a priori badihi kalau bahasa Arab. Dia sudah ada tanpa perlu dipikirkan, badihi. Dia sudah ada sebelum kita bernalar. Misalnya saya sadar saya ada gitu ya. Itu badihi, tidak perlu dipikirkan. Contoh lain untuk badihi misalnya, besar lebih besar daripada kecil. Perlu dipikirkan enggak? Tanpa kita berpikir, besar itu memang dia lebih besar daripada kecil. Itu contoh badihi ya. Dia itu sebelum penalaran, sudah bisa diketahui sebelum dinalar. Ya seperti kesadaran tentang ada begitu ya. Kesadaran tentang ada itu tidak perlu dinalar. Ada yang memang ada. Jadi misalnya ketika Anda dipukul dari belakang oleh seseorang, itu tidak perlu Anda pikir. Ada sesuatu itu sudah pasti Anda sadari tanpa Anda pikir. Ketika Anda berpikir, baru Anda mendapatkan kesesuatuannya. Oh, saya dipukul oleh si fulan. Rupanya karena saya belum bayar utang sekian gitu ya. Nah, itu sudah Anda nalar. Tapi sebelum Anda nalar, ketika Anda mengalami sesuatu, yang pasti Anda sadari itu adalah adanya. Wujudnya itu Anda sadari tanpa perlu Anda nalar. Demikian juga dengan Pancasila, sebelum Anda bernalar, Anda cukup menggunakan kesadaran saja, itu bisa langsung muncul nilai Pancasila itu dalam diri Anda. Itu tidak perlu dinalar. Kesadaran bahwasanya Tuhan itu ada, itu muncul secara bersamaan ketika Anda sadar bahwasanya Anda adalah sesuatu yang sangat fakir di alam ini gitu ya. Kesadaran kita adalah sangat fakir, jadi langsung memberikan kesadaran bahwasanya ada suatu zat yang agung yang melampaui segalanya gitu ya. Dan itu kita sebut dalam bahasa teologi sebagai Tuhan gitu ya. Jadi kesadaran akan kebertuhanan itu muncul seketika dengan kesadaran Anda adalah manusia gitu. Sebelum Anda sadar definisi tentang manusia, Anda sudah sadar duluan bahwasanya Anda manusia. Ketika Anda sadar bahwasanya Anda manusia, itu dengan seketika Anda sadar Anda adalah makhluk. Kesadaran akan adanya makhluk itu meniscayakan Anda adalah punya Tuhan. Ketika misalnya seorang paman, dia meniscaya ada seorang keponakan gitu kan. Itu adalah hal yang niscaya. Ibu misalnya, ibu itu tidak bisa berdiri sendiri. Ibu pasti berkonsekuensi bahwasanya dia punya anak gitu ya. Ya jadi gitu. Jadi kesadaran Anda sebagai makhluk, sebagai manusia itu meniscayakan kesadaran pada Anda bahwasanya Anda sadar pada ketuhanan. Jadi kesadaran akan ketuhanan itulah merupakan prinsip esensial manusia. Sebelum kita nalar sekalipun itu sudah muncul duluan gitu ya. Makanya saya sebut tadi badihi atau a priori. Itu sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kesadaran akan Tuhan itu satu sebelum Anda bernalar sekalipun. Anda tidak perlu sekolah, Anda tidak perlu baca ilmu buku-buku mantik, buku logika, itu nggak perlu. Itu sudah ada duluan. Yang kedua adalah kesadaran tentang kemanusiaan gitu ya. Itu adalah muncul dengan sendirinya karena Anda tidak akan bisa menjadi manusia dalam arti benar-benar manusia kecuali bentuknya saja, misalnya bentuk manusia misalnya ya. Ya ketika Anda menjadi manusia itu meniscayakan Anda itu adalah makhluk sosial. Jadi ketika Anda sadar bahwa Anda adalah makhluk sosial, itu bersamaan juga tanpa perlu dinalar, itu sudah otomatis Anda adalah makhluk sosial.
Manusia terlahir prematur. Manusia sebenarnya terlahir lebih cepat, misalnya lebih cepat 9 bulan atau 10 bulan. Karena hewan-hewan yang lain itu, mereka itu lahir langsung bisa diajak berdiri lalu berjalan. Manusia butuh waktu sekitar 9 bulan lagi setelah lahir baru bisa jalan gitu ya. Itu kadang-kadang paling cepat. Jadi manusia itu terlahir prematur. Jadi ketika Anda sadar Anda adalah manusia, pasti Anda lahir prematur. 9 bulan lebih cepat. Tanpa dukungan manusia yang lain, Anda mustahil bisa hidup sampai hari ini. Gitu ya. Ikan misalnya ketika orang tuanya nggak ada gitu ya, atau ditinggal orang tuanya, dia masih bisa berproses menjadi ikan gitu ya. Ikan sampai dewasa. Penyu juga bisa gitu ya. Ketika dia dilahirkan ditinggal, dia bisa berproses jadi penyu dewasa. Manusia begitu lahir ditinggalkan pasti habis dimakan semut. Pasti itu. Kalau nggak ada manusia lain yang menjaga dia, pasti habis makan semut. Harus manusia yang lain yang menjaga dia. Nggak mungkin bisa hidup bila dijaga oleh hewan yang lain. Karena mereka nggak ngerti cara menjaga makhluk prematur. Mereka cuma bisa merawat makhluk yang sudah bisa jalan. Nah, itu kesadaran akan kemanusiaan itu ya. Itu sila kedua, itu kesadaran primordial ya, Pancasila itu. Pertama ketuhanan, dua kemanusiaan. Yang ketiga adalah kesadaran akan ketika kita sadar bahwasanya kita adalah makhluk sosial, maka secara niscaya kita membutuhkan suatu kerjasama untuk menjadi manusia yang mutlak. Manusia adalah makhluk modern yang membangun peradaban. Tanpa membangun peradaban itu tidak bisa disebut sebagai manusia modern gitu ya. Malah orang-orang yang tidak membangun peradaban itu disebut dengan makhluk primitif atau disebut dengan bunian begitu ya. Nah, karena peradaban harus dibangun secara bersama. Makanya disebut perlunya persatuan. Jadi kesadaran akan dirinya sebagai makhluk sosial meniscayakan secara sekaligus untuk membentuk suatu persatuan. Baik misalnya emak-emak di komplek membentuk persatuan, manusia itu sudah sadar duluan akan perlunya persatuan gitu ya. Persatuan itulah yang membuat kita kuat. Keempat, dengan adanya persatuan pasti meniscayakan adanya penghargaan terhadap individu. Jadi setiap individu itu perlu kebebasan pribadi, mana hal yang wilayah pribadi privat dia, mana yang menjadi ranah sosial dia. Ketika hal-hal pribadi kadang-kadang itu tidak perlu dia diskusikan dengan orang lain. Wilayah pikiran sendiri itu di wilayah pribadi, tidak dinegosiasikan dengan orang lain. Tapi untuk bicara misalnya membangun paret yang sudah sumbat misalnya, itu meniscayakan dialog, diskusi sesama warga misalnya gitu ya. Untuk mendirikan sebuah sosial yang lebih besar itu memerlukan Kalimantan Sawak gitu ya. Antara orang Aceh dan orang Jawa ada satu Kalimantan Sawak. Antara orang Batak dengan orang Ambon ada satu Kalimantan Sawak, yaitu kita adalah sama-sama orang yang pernah dijajah selama ratusan tahun oleh kolonial. Kemudian kita adalah orang yang perlu untuk mengatur nasibnya sendiri untuk membangun masa depan. Kesamaan itulah yang membangun sebuah imajinasi bersama untuk mendirikan sebuah negara kebangsaan yang bebas daripada penjajahan. Gitu ya. Kita ini merdeka bukan merdeka dikasih. Kalau negara-negara lain itu merdekanya dikasih. Pertengahan abad ke-20 semuanya negara itu dibagi-bagi itu negaranya itu. Dikapling-kapling sama Inggris dibagi-bagi. Ada rajanya dikasih. Ada benderanya dikasih, ada rakyatnya udah dikasih. Ini negara kamu, negaranya ini batasnya ini, negaranya batasnya ini batasnya gini. Dibagi-bagi itu sama Inggris negaranya. Kalau kita bukan dibagi, kita ini melawan orang-orang pemenang Perang Dunia Kedua. Tentara-tentara Prancis, tentara-tentara Inggris, tentara-tentara Belanda itu yang mau datang lagi ke Indonesia, itu yang kita serang. Itu yang kita serang pakai alat seadanya. Dan itu real, nyata, fakta. Itu yang diperjuangkan oleh orang Ambon, itu yang diperjuangkan oleh orang-orang di Jawa, itu orang-orang diperjuangkan oleh orang di Aceh, orang-orang Sumut. Perjuangannya sama, sehingga kita punya imajinasi bersama untuk mendirikan sebuah negara yang memberikan hak kepada individu. Itu yang disebut dengan demokrasi. Karena tidak ada kemajuan tanpa demokrasi, karena tidak ada penghargaan terhadap individu. Kalau individu itu dibuat menjadi sebuah komunal, itu tidak akan berkembang antar individu. Jangan-jangan ada individu di situ yang
punya ide yang lebih brilian, tetapi ditinggalkan karena individu itu tidak dihargai pendapat masing-masing individu. Makanya itu pentingnya demokrasi, dan itu menjadi bagian daripada negara Indonesia, itu bagian daripada Pancasila. Itulah demokrasi yang menjadi bagian daripada Pancasila, sila yang keempat ya. Kemudian yang kelima apa? Keadilan. Dengan mewujudkan sebuah penghargaan terhadap individu, tentu dia adalah perjuangan untuk menghasilkan kesejahteraan bersama, kemaslahatan bersama. Itu merupakan cita-cita kita melawan kolonial. Itu merupakan Kalimantan Sawak bagi kita untuk menentang kolonialisme. Kita ingin mengatur nasib kita sendiri, dan kita ingin membebaskan setiap individu kita dari berbagai macam cengkraman. Jadi Pancasila itu sebenarnya nggak perlu debat-debat teoritik, nggak perlu polemik-polemik, nggak perlu rumusan-rumusan jelimet yang ratusan buku, nggak perlu debat-debat saya pilih Islam, saya pilih Pancasila, nggak perlu. Pancasila itu adalah prinsip Anda menjadi manusia. Anda tidak ada Pancasila, tidak ada nilai Pancasila dalam diri Anda tidak berhak menjadi manusia. Jadi kalau manusia saja Anda tidak berhak menjadi, untuk apa beragama? Sementara agama khusus untuk manusia yang berakal lagi. Jadi kalau tidak paham Pancasila berarti tidak bisa menjadi manusia yang nyata, yang real, yang seutuhnya manusia. Anda tidak bisa masuk dalam ketika manusia didefinisikan sebagai al-insanu hayawanun natik. Anda tidak masuk ke dalam itu. Kan ngeri, berarti Anda bukan manusia dong kalau tidak masuk ke dalam definisi manusia sebagai hewan yang berpikir itu. Nah, agama itu hanya berlaku bagi orang yang berpikir, bagi hayawanun natik. Bila tidak natik, agama nggak boleh bagi dia, nggak wajib agama sama dia, nggak kena dia kepada hukum agama. Nah, jadi Anda menjadi Pancasila dulu, baru Anda memahami agama. Itu, jadi jangan dibentrok-bentrokkan agama dengan Pancasila. Jadi agama itu setelah Anda jadi manusia, menjadi Pancasila, baru Anda beragama. Makanya banyak sekarang orang yang beragama error. Nggak jadi manusia duluan beragama dia. Itu sama kayak dikasih monyet dikasih mobil gitu. Diapain tuh mobil sama monyet? Itu kalau orang dikasih, belum jadi manusia udah dikasih agama. Jadi orang jadi manusia dulu, baru beragama.